Oke, hello semuanya, apa kabar teman-teman semua? Di video ini Mimin akan meneruskan sebuah alur cerita film yang berjudul The Last of Us episode 7. Di episode 7 ini teman-teman, cerita akan lebih fokus menceritakan bagaimana latar belakang Ellie bisa tergigit. Well, seperti apakah keseruan filmnya? Langsung kita gas aja ke filmnya. Dan inilah filmnya. Episode 7 dibuka dengan Ellie yang masih bisa menyelamatkan Bang Joy setelah tertusuk dan terjatuhnya dari atas kuda di episode kemarin ya teman-teman. Terlihat ia pun membawa dan merawatnya ke sebuah desa yang tak berpenduduk. Di sini terlihat Bang Jo pun masih aja bersikap egois dan menyuruh Ellie pergi ke Tommy. Bukan egois sih teman-teman, kayak merasa bersalah aja gitu atas hal yang sudah terjadi pada Ellie. Bahasa gaulnya mah overthinking. Di saat Ellie galau karena didorong Bang Joy itu teman-teman, ia pun menuju ke kamar dari rumah itu dan Sin pun berpindah ke Ellie yang dulu masih menjadi anggota Fedra. Di tempat pelatihan itu teman-teman, terlihat Ellie pun sedikit mendapat bulian dari musuhnya yang menganggap Ellie lemah tanpa sahabatnya. Di sini belum tahu ya teman-teman, sahabat Ellie itu siapa, tapi karena Ellie gak terima ia direndahkan begitu saja, Ellie pun langsung berakhir di ruang kapten untuk diinterogasi. Di sini awalnya si kapten pun akan menghukum Ellie karena telah menyebabkan lawannya tadi berada di klinik dengan mendapat 15 jahitan. Wih, serem juga nih si Ellie teman-teman. Awalnya begitu, tapi entah kenapa teman-teman. Seketika Pak Kapten pun berubah, yang tadinya marah-marah menjadi sabar dan baik hati. Si kapten pun menjelaskan kesalahan Ellie sedikit demi sedikit, juga menasihati Ellie dengan baik dan memberinya kesempatan untuk belajar kembali. So which way? Keys. Good. Masih menceritakan tentang Ellie ya teman-teman. Pada malam harinya, Ellie pun sedikit boring karena hanya berteman dengan buku komiknya dan seperti merindukan sahabat satu kamarnya yang selalu menemaninya. Sebelum bel peringatan menyuruh para siswa pelatihan tidur, dan Ellie pun tidur dengan rasa rindunya. Masih malam itu ya teman-teman. Di tengah malam itu, seketika seorang pun menyelinap masuk ke kamar Ellie dan langsung yang ternyata seorang itu pun relay sahabat Ellie yang melakukan sergapan hanya untuk main-main. Seorang yang dulunya sekamar sekaligus sahabat Ellie teman-teman, tapi sekarang udah pindah profesi alias murtad menjadi anggota Firefly. Singkat obrolan, relay pun mengajak Ellie untuk keluar dari tempat itu untuk melihat sesuatu yang akan ia tunjukkan. Awalnya Ellie pun enggan ikut karena ingin fokus belajar, tapi karena relay ini tahu Ellie itu seperti apa, dan mereka pun keluar menyusup dari tempat itu. Get dressed. This better be good. Dan setelah mereka berjalan melewati lorong, memasuki gedung melewati jendela, yang ketika mereka berada di lantai 7 dari gedung itu teman-teman, mereka pun digagetkan dengan seorang mayat yang sepertinya overdosis kebanyakan minum amer ya teman-teman. Dan seketika I think you knew what he was doing. singkat cerita mereka pun sudah sampai di atas gedung itu sambil tertawa lepas karena seru. Wajar kan, masih remaja teman-teman. Mereka pun meminum amer itu. Ini ceritanya si Relay ini kawan penyesatnya si Ellie ya teman-teman. Tapi asik karena mereka melakukannya berdua. Di sini awalnya Relay pun menceritakan bagaimana ia bisa bergabung dengan Firefly sebelum Relay pergi dan mengajak Ellie untuk menyeberangi gedung-gedung itu. Kayak parkour aja teman-teman. Beberapa saat mereka pun sampai di gedung itu. Bukan gedung sih teman-teman, tepatnya sebuah mall yang disegel. Udah tahu disegel ya teman-teman, karena emang kedua bocah itu taunya seru aja. Mereka berdua pun tetap memasuki gedung itu. It's full of infected. If it's sealed off, then why isn't it sealed off? Di dalam gedung bawah tanah itu, Relay pun menjelaskan kalau gedung ini ditemukan Firefly tanpa sepengetahuan Fedra. Setelahnya, Relay pun menyuruh Ellie untuk pergi ke depan dari ruangan itu. Dan seketika, sebuah mall yang pernah Ellie ceritakan pada tes yang menyebabkan dirinya tergigit.
Terlihat Ellie pun terpukau dengan keindahan mall itu. Kan gak bisa dipungkiri teman-teman, Ellie itu hidup dalam sebuah benteng yang hanya kesehariannya itu berlatih bertahan hidup dari keadaan yang begitu membagongkan. Tapi belum apa-apa teman-teman, Riley juga akan membawa dan memperlihatkan 4 tempat menakjubkan di mall itu. Tapi belum juga apa-apa, baru mau turun dari eskalator, Ellie pun udah kegirangan. Check me out, man. This is so cool. Beberapa saat berjalan, mereka pun sampai di tempat ke satu itu teman-teman, yang ternyata sebuah permainan kuda-kudaan, dan mereka pun menikmati kuda-kudaan itu sambil menengguk sebotol Amer. Asik gak tuh teman-teman? Di waktu obrolannya itu, Ellie pun sempat mengajak Riley untuk kembali ke Fedra, tapi terlihat Riley yang menolaknya dan lebih memilih Fairplay karena menurutnya Fedra begitu pasis. Oh, I get it. Setelahnya, mereka pun menuju tempat kedua, sebuah kotak foto, Bunny ears? Wait. dan tempat ketiga, sebuah taman permainan. Oh, yeah. Di tempat permainan itu, mereka pun memainkan sebuah permainan Mortal Kombat yang membuat mereka keseruan dan menyebabkan suara berisik. How am I doing that? Dan karena kebisingan mereka itu, salah satu manusia jamur di tempat itu pun hidup dan langsung menuju Ellie dan Riley. Balik lagi ke Ellie dan Riley yang baru selesai dari permainannya. Awalnya Ellie pun ingin menyudahi semuanya karena takut terkena masalah lagi. Tapi terlihat Riley yang bisa membujuknya. Dan mereka pun berlanjut ke tempat ketiga, yaitu tempat tinggal Riley di mall itu. Terlihat mereka pun mengobrol seperti sahabat yang lama tak jumpa. Asik gitu teman-teman. Tapi setelah Ellie menemukan bom rakitan Fairplay yang digunakan untuk ngebom kawasan Fedra. Dan karena itu juga Ellie pun mengetahui Riley yang ditempatkan Fairplay di mall itu, yang membuatnya kecewa dan pergi meninggalkan Riley. Guess we'll find out. Ellie. It's okay, I'm going. Ellie. Eits, belum selesai teman-teman. Terlihat Riley pun gak tinggal diam dan mengejar Ellie. Di sini Riley pun menjelaskan semuanya bahwa malam ini malam terakhirnya di Boston, dan karena itu ia pun mengajak Ellie ke mall itu untuk perpisahannya. Tapi terlihat Ellie yang masih kecewa pun pergi meninggalkan Riley. Goodbye. Tapi bohong teman-teman. Ellie pun berbalik dan kembali menuju Riley. Tapi seketika suara teriakan pun terdengar yang membuat Ellie panik mencari Riley. Riley? What the fuck? Surprise. Terlihat mereka pun kembali berbicara dengan hati yang sudah adem. Emang harus gini loh teman-teman kalau orang berhubungan. Andaikan teman-teman lagi ribut sama ayangnya, kasih waktu dulu biar hatinya adem, biar sama-sama gak ngegedein ego. Setelah itu baru bicara dengan hati yang sudah damai. Dan mereka pun baikan. Eits, gak berlaku ya buat badut teman-teman. Dan setelah itu mereka pun kembali melaksanakan senang-senangnya di tempat itu dengan bernyanyi, berdansa, bersenang-senang, dan diakhiri dengan skip. Okay. Lanjut ya, udah ya senang-senangnya. Gak lama mereka pun kedatangan manusia jamur tadi teman-teman, yang langsung mengejar mereka. Di sini pertarungan sengit pun tidak bisa dihindari Ellie dan Riley. Singkat pertarungan, Ellie pun berhasil membunuh jamur itu. Meskipun gak bisa dipungkiri ya teman-teman, jamur itu pun berhasil menggigit kedua bocah itu. Cuman bedanya kalau Ellie itu kebal, sedangkan Riley yang terinfeksi harus dibunuh. Dan scene pun balik lagi ke masa sekarang dari film itu. Terlihat Ellie yang gak mau kehilangan lagi orang yang dicintainya pun bergegas mencari alat atau obat guna mengobati luka bakar. Singkat pencarian barang itu, Ellie pun berhasil menemukan sebuah jarum jahit dan benangnya, dan ia pun langsung menggunakannya untuk menutup luka Bang Jo. Dan episode 7 pun ditutup dengan Ellie yang berusaha menjahit luka Bang Jo, meskipun sepertinya Ellie belum pernah melakukan itu sebelumnya ya teman-teman. Well, gimana menurut teman-teman semua tentang episode 7 ini? Menurut Mimin sih biasa aja, tapi episode 8 nanti dijamin lebih seru teman-teman.
karena Ellie yang akan berusaha hidup tanpa bantuan Bang Joe dan ia pun akan terkena masalah dengan sekelompok kanibalisme. So, jangan lupa like, share ke teman-teman, and subscribe biar gak ketinggalan episode selanjutnya.